Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Halimah Siti Alia. Di NIM itu 20220027. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait pembangunan wilayah berdasarkan teori-teori Keynesian. Dan di mana pada mata kuliah perencanaan wilayah ini diampu oleh Bapak Hasan SMT. Sejarah perkembangan teori Keynesian, yaitu teori Keynesian merupakan pembangunan wilayah yang mengadopsi teori ekonomi Keynesian atau disebut juga Keynesianisme, yang dimana melakukan pendekatan khasnya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintahan dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Sejarah perkembangan teori Keynesian pada perencanaan, yang dimana telah banyak digunakan sebagai model ekonomi standar di negara-negara maju selama dan sesudah Great Depression, Perang Dunia, dan ekspansi ekonomi. Meskipun kemudian beberapa kehilangan pengaruh pada tahun 1970-an. Ekonomi Keynesian sendiri menganjurkan mekanisme pasar yang perlu dikelola oleh pemerintah dengan peran aktif untuk mengintervensi pemerintah selama resesi dan depresi. Terdapat teori-teori Keynesian, yaitu intervensi pemerintah, yang dimana intervensi pemerintah adalah tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, ataupun organisasi. Lalu ada demokrasi sosial yang dimana memiliki gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan bagi rakyatnya dan harus dilakukan secara aktif dan menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif dari berbagai perkembangan wilayah. Dan yang terakhir, terdapat kohesi dan solidaritas teritorial nasional, yang dimana merupakan salah satu kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Terdapat pokok pemikiran pada teori Keynesian, yang dimana pemikiran tersebut terdapat teori basis ekspor, yang dimana teori ini menekankan pada sisi permintaan, dan perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah itu sendiri dalam pertumbuhan ekspor barang ataupun jasa yang dijual di luar wilayah ataupun di luar negeri. Terdapat teori sirkuler dan kausal kumulatif, yaitu di mana memiliki teori dan konsep yang menjelaskan tentang organisasi terkait kesenjangan serta kesejahteraan penduduk. Yang dimana dalam konteks ini merupakan konsep pertumbuhan wilayah yang dapat memanufaktur terkait pertumbuhan kapitalis. Lalu selanjutnya terdapat teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal, yang dimana merupakan salah satu kontribusi utama dalam menjelaskan kesenjangan wilayah yang dapat mengomentari serta mengkritisi menolak adanya antusias. Lalu adanya pendekatan Myrdal, yang dimana pada gambar tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan secara teoritis dikaitkan dengan 6 faktor yang kompleks, yaitu dari segi pendidikan, pekerjaan, kepercayaan diri, prasangka, kebiasaan, norma, nutrisi dan psikologis, serta pendapatan dan kekayaan. Lalu terdapat definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian, yang dimana pendekatan Keynesian memiliki teori secara umum, yaitu pembangunan wilayah dengan upaya memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepas pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah seimbang. Pendekatan untuk memperbaiki wilayah tinggal yaitu dengan kebijakan proaktif yang dapat dilakukan lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapatkan persetujuan dan pengambilan keputusan dari kebijakan untuk berkomitmen dengan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah yang belum terjadi.
Hal ini sering terjadi juga dan terkait dengan peningkatan investasi ke dalam dan relokasi bisnis wilayah yang mengalami penurunan seperti regenerasi ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan kesejahteraan, mengatasi ketiadaan pekerjaan. Selanjutnya terdapat studi kasus yaitu kesenjangan antar wilayah Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pringsewu, yang dimana pada kesenjangan pembangunan tersebut terdapat pada provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Pringsewu. Dalam studi dekade terakhir ini memiliki indeks pembangunan manusia terendah di antara kabupaten lainnya. Keadaan tersebut termanifestasi dalam indeks pembangunan manusia Kabupaten Lampung Barat yang menduduki peringkat rendah, dan di mana kedua kabupaten tersebut terbilang sebagai daerah otonomi. Keadaan tersebut juga berbanding terbalik dengan Kabupaten Pringsewu yang menempati urutan pertama sebagai kabupaten paling sejahtera di Provinsi Lampung setelah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Pada konsep pembangunan ini, terkait ketimpangan pembangunan kabupaten tersebut yang kemudian dikritisi oleh modernisasi yang menyebabkan ketimpangan semakin jauh, yang kemudian menggunakan teori Keynesian, yang dimana memiliki kepercayaan pasar serta tidak dapat mengatur dirinya sendiri. Perlu adanya intervensi otoritas serta legitimasi dari negara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.